Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dalam mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan. Supaya kita bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, maka pelita itu penting. Dan firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Firman-Nya berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita tetap teguh di tengah badai kehidupan. Betapapun badai kehidupan dalam hidup kita, betapapun badai menerpa perahu kapal kita, mari kita belajar untuk kita tetap teguh. Dengan kata lain bahwa kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dan frustasi dalam menjalani badai dalam kehidupan ini. Karena yang namanya badai pasti saja bisa terjadi suatu waktu, kapan saja, di mana saja. Karena ibarat kita mengarungi lautan, tidak mungkin kita berdoa supaya tidak ada badai. Kita berdoa supaya kita tetap menjalani hidup meskipun ada badai. Kita tetap berlayar sekalipun ada ombak deras keras yang menerpa kapal kita. Tapi kita bisa tetap tiba di dermaga tujuan dengan selamat. Sama, umat Allah pada waktu itu sedang menghadapi badai kehidupan di mana mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman kepada Kristus. Sehingga sedang mengalami beban yang berat pada waktu itu. Dan saat ini Petrus memberikan suatu kiat kepada umat bagaimana supaya mereka tetap teguh di tengah badai kehidupan. Sekalipun ada penganiayaan, tapi bagaimana supaya mereka tetap teguh. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi umat sedang mengalami suatu pencobaan yang luar biasa terhadap iman mereka. Ada 3 hal penting yang diajarkan oleh Petrus supaya bisa tetap teguh di tengah badai kehidupan ini. Yang pertama dalam ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di hari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus membuat kita punya pengharapan. Dan apa pengharapan kita? Tempat untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat ini sedang berkata supaya kita bisa tetap teguh di tengah badai kehidupan, maka yang pertama kita harus memiliki pengharapan. Apa pengharapan kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu? Pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, pengharapan untuk memperoleh surga, pengharapan untuk memperoleh Yerusalem. Itu harus ada dalam diri kita untuk kita tetap teguh di tengah badai kehidupan. Tanpa pengharapan maka kita akan putus asa dan kecewa dan frustasi dalam menjalani badai kehidupan ini.
Tapi pengharapanlah yang membuat kita bisa tetap tegar di masa yang sukar, sesukar-sukar apapun. Pengharapanlah yang memberi kita kekuatan, keteguhan untuk tetap teguh berlayar. Meskipun ada badai yang luar biasa menerpa kapal kita. Karena kita punya pengharapan jauh ke depan sana. Bahwa di dermaga tempat tujuan kita ada Yesus yang sedang menunggu saudara dan saya di sana. Itulah pengharapan hidup orang percaya. Dan pengharapan kita tidak percuma karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Yang memberi pengharapan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Maka pengharapan kita tidak sia-sia. Jadi hal yang pertama untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan, kita harus punya pengharapan. Yang kedua, dalam ayat 5-7 yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena imanmu. Hal yang kedua supaya kita tetap teguh di tengah badai kehidupan itu, kita harus memiliki iman. Iman kepada Yesus Kristus. Dan seringkali iman itu harus diuji. Dalam ayatnya yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi seringkali badai dalam kehidupan itu adalah ujian iman. Seringkali pergumulan hidup, persoalan hidup, lika-lika kehidupan itu adalah ujian iman. Dan itu berarti kita harus belajar menang terhadap ujian iman. Supaya iman kita terus go to the next level. Supaya iman kita terus di-upgrade. Itu tujuan Allah mengizinkan badai dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar. Supaya kita tetap teguh di tengah badai kehidupan. Kita harus punya iman yang mantap kepada Yesus Kristus. Karena imanlah yang membuat kita bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Imanlah yang membuat kita tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh menghadapi betapapun beratnya badai dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita tidak punya iman, saya memastikan keputusasaan dan kefrustasian hidup akan terus menghantui kehidupan kita. Tapi benteng imanlah benteng yang paling kokoh dan teguh dalam menghadapi berbagai badai dalam kehidupan ini. Yang terakhir, supaya kita tetap teguh di tengah badai kehidupan, ayat 8 dan 10 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu mengasihinya. Hal yang ketiga, untuk kita tetap teguh di tengah badai kehidupan, kita harus memiliki kasih kepada Kristus. Kita harus mengasihi Kristus dengan segenap hati kita. Kasih kita kepada Kristuslah yang membuat kita bisa tetap teguh di tengah badai kehidupan. Kasih kita yang dalam, yang komprehensif, yang sungguh luar biasa kepada Kristuslah yang membuat kita tetap bertahan sekalipun kita tidak tahan lagi. Jadi hal yang ketiga supaya tetap teguh di tengah badai kehidupan, kita harus mengasihi Kristus. Ujian iman apapun juga, tantangan iman model apapun juga, penganiayaan apapun juga oleh karena nama Yesus. Tapi kalau kita mengasihinya, kita punya kasih kepadanya. Kasih kita kepada Kristuslah yang membuat kita tetap teguh di tengah badai dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk terus mengasihi Kristus. Untuk tetap mengasihi Kristus. Dan biarlah kasih kita kepada dia semakin dalam. Dan itu menolong kita menghadapi badai dalam kehidupan ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami tetap teguh di tengah badai kehidupan. Tolonglah kami supaya kami memiliki pengharapan, memiliki iman dan memiliki kasih. Karena itulah yang menolong kami untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan. Seberat apapun badai kehidupan ini. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami
untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.